Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafa tsummas salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kultum 7 menit, yaitu kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan juga marilah kita memohon kepada Allah agar kita semua selalu bisa beristiqomah, bisa menjalankan kegiatan rutin, ibadah, menghambakan diri kepada Allah, ibadah sholat wajib maupun sunnah, terutama ibadah puasa pada sekarang ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan kelak kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan sore hari ini, insya Allah saya akan memaparkan sedikit motivasi buat kita semua, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah di mana saja Anda berada, khususnya pada orang tua. Pada sekarang ini kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19, di mana anak-anak kita yaitu mengalami yang namanya belajar di rumah, mengaji di rumah. Oleh karena itu, ini kesempatan kita, wahai para orang tua, wahai segenap umat prima, untuk mengajarkan lebih dini lagi, lebih dekat lagi, lebih semangat lagi mengajarkan anak-anak kita tentang agama, khususnya tentang Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Samurah, dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu bertanya, ya Rasulullah, apakah pahalanya orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya? Lalu kemudian Nabi menjawab, Al-Quran kalamullah, itu tidak ada batasnya. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya kepadanya, hai Jibril, apakah pahala orang tua yang mengajarkan Al-Quran pada anaknya? Jawaban beliau juga sama. Hai Muhammad, Al-Quran kalamullah, itu tidak ada batasnya. Lalu kemudian malaikat Jibril naik ke atas langit dan bertemu dengan malaikat Israfil, juga bertanya demikian. Dan juga dijawab sama malaikat Israfil dengan jawaban yang demikian. Al-Quran kalamullah, itu tidak ada batasnya. Dan tidak lama kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, hai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, barang siapa yang mengajari anaknya Al-Quran, itu pahalanya sama seperti pahalanya orang yang memerdekakan 10.000 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam atau budak bangsawan. Dan juga pahala orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Quran, yaitu sama seperti orang yang bisa berperang 10.000 kali angkatan. Dan juga pahalanya sama seperti orang yang memberikan makan kepada 10.000 orang Islam yang terlantar. Dan juga pahalanya tentu sama. Pahala bagi orang tua yang mau mengajarkan anaknya Al-Quran, maka pahalanya sama seperti orang yang memberikan pakaian kepada 10.000 orang Islam yang telanjang. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah di mana saja Anda berada, marilah kita lebih semangat lagi, terutama para orang tua, kita anak didik kita didik anak-anak kita ajarkan anak-anak kita kebaikan, terutama akhlak yang baik dan Al-Quran. Belum tentu itu saja, dan bukan itu saja pahalanya bagi orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, yaitu Al-Quran itu akan selalu bersamanya di dalam kuburnya, sehingga dia dibangkitkan hidup kembali. Dan juga Al-Quran itu akan memberatkan timbangan amal kebaikannya. Dan juga dia itu bisa melewati sirat atau jembatan menuju surga cepat seperti kilat menyambar
atau cepat sekali. Dan juga Al-Quran belum mau berpisah dengan orang tersebut, sehingga Allah memberikan kemuliaan apa yang diharapkannya, yaitu kemuliaan yang bisa memuaskan dan yang diharapkan oleh semua orang. Jamaah hadirin kaum muslimin di mana saja Anda berada. Nabiullah Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran kepada anaknya, maka pekerjaan tersebut itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dan bukan hanya itu saja, ibadah 1000 tahun, siangnya dipakai buat berpuasa, dan malamnya dibuat untuk sholat. Dan juga pekerjaan itu lebih baik daripada sedekah 1000 dinar kepada para fakir miskin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka Allah akan memberikan hadiah, sebuah penghormatan, yaitu dikalungi dari nur cahaya, atau orang tersebut akan diterapi kalung dari nur atau cahaya yang selama ini dikagum-kagumi oleh semua orang terdahulu ataupun orang-orang sekarang. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, di dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa, hai orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan atau malah melalaikanmu ingat kepada Allah. Bagi siapa orang yang menjalani itu semua, maka akan menjadi orang yang merugi. Untuk itu, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, khususnya saya pribadi, dan khususnya bagi para orang tua. Ayo kita semangat sama-sama. Kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama, tentunya dengan ilmu Al-Quran, agar anak-anak kita kelak bisa mengabdi kepada orang tuanya, khususnya kepada kita semua, dan mempunyai perangai yang baik, dan juga bisa berbakti kepada kita, kepada agama, kepada bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, yaitu bisa mendoakan kita semua sebagai para orang tua, didoakan oleh anaknya, agar kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin.